Dewan juri dan para hadirin yang terhormat, gambarkan hal ini. Seorang siswa mengalami burnout atau tekanan akademik yang berlebihan, tetapi orang-orang di sekitarnya berespon dengan respon mereka yang sukses pernah melewati ini semua. Aku juga pernah melewati sebelumnya. Ini membangun resiliensi. Karyawan yang memiliki ide bahwa sistem kerja ini perlu diperbaiki karena tidak manusiawi. Perusahaan malah mengatakan, kamu tidak cukup tangguh bagi kami. Mereka yang terlahir dalam kemiskinan struktural mendapatkan jawaban dari pemerintah. Tokoh A saja bisa keluar dari kemiskinan struktural, maka semua orang bisa. Teruslah mencoba. Saat ini resiliensi diglorifikasi atau diagung-agungkan dan dimuliakan sebagai satu-satunya cara untuk kita mencapai kesuksesan atau kekuatan emosional. Glorifikasi sendiri berarti mengagung-agungkan dan membela resiliensi ini sebagai faktor utama mencapai kesuksesan. Status quo dan situasi terkini membuat kami sangat yakin bahwa glorifikasi baik di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan, di bidang akademik perlu kita sesali dan perlu kita tentang karena dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal. Argumen kami yang pertama adalah bahwa terbentur, dan terbentuk. Kalimat ini merupakan salah satu hasil nyata dari konstruksi masyarakat dari glorifikasi resiliensi. Hal ini sangat disayangkan karena terbentur atau tekanan fisik dan mental seringkali dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan atau kekuatan emosional. Karena hal tersebut, terbentur seringkali diada-adakan atau dibuat keterpurukan yang seharusnya tidak pernah terjadi pada individu diada-adakan dengan dalih ini membentuk resilience. Saya bisa lontarkan 1001 cara, tapi saya akan bawakan 3 contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama, kegiatan orientasi mahasiswa. Kegiatan orientasi mahasiswa seringkali dirancang bagi pesertanya untuk mencapai tekanan fisik dan mental tertentu, dipermalukan di depan umum, diberikan tugas yang tidak masuk akal, serta senioritas yang tidak dapat terhindarkan. Semua ini dirancang untuk sebutan kita sendiri di bimbingan mental. Namun kita dapat mempertanyakan bimbingan mental seperti apa yang membiarkan kita jatuh ke dalam keterpurukan tanpa memastikan kami bisa kembali lagi tanpa adanya bantuan. Mungkin beberapa mahasiswa tetap dapat melewati hal-hal tersebut, tetapi beberapa lainnya kasus bunuh diri, kasus menyakiti diri sendiri banyak terjadi karena trauma-trauma di lingkungan orientasi mahasiswa ataupun lingkungan-lingkungan yang memberikan tekanan fisik dan mental dengan dalih bimbingan mental. Maka pembentukan resiliensi yang diada-adakan dapat menjadi alasan bagi perundungan dan kekerasan untuk berlindung di balik kata bimbingan mental. Kedua, tough love atau kasih sayang keras yang ada di lingkungan keluarga atau pola asuh, dimarahi berlebihan, diberikan peraturan-peraturan yang ketat dan berkata, dunia lebih keras dari ini. Hal ini membangun rasa tidak aman bagi anak dan membuat anak memandang bahwa dunia merupakan hal yang keras dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak peduli terhadap well-being kita, tetapi hanya mau membentur kita sampai kita mencapai kesuksesan. Yang ketiga, bahwasanya budaya hustle diagung-agungkan di dalam hal akademik dan pendidikan. Bahwasanya penderitaan seperti kurangnya tidur, banyaknya lembur, jarang mengeluh adalah standar produktivitas atau standar kesuksesan. Hal ini tentunya merupakan persepsi yang salah, membuat mereka yang menerapkan gaya hidup seimbang atau memiliki istirahat yang cukup merasa bersalah karena penderitaan ini dijadikan standar produktivitas atau standar kesuksesan. Argumen kami yang kedua, bahwasanya glorifikasi atau resiliensi dapat menyebabkan masalah struktural dinilai sebagai kegagalan individu. Dapat kita gambarkan, beberapa orang berhasil keluar dari masalah struktural, beberapa dari sekian banyak orang. Mereka malah dijadikan bukti bahwa beberapa orang ini saja berhasil, maka teruslah mencoba. Sistem ini
mereka yang berhasil keluar malah dijadikan bukti bahwa sistem ini bekerja dan semua orang dapat keluar dari kemiskinan struktural atau sistem-sistem lainnya apabila mereka berusaha cukup keras. Hal ini membuat kita tidak mempertanyakan bahwa mengapa orang untuk keluar dari kemiskinan struktural atau sistem-sistem yang rusak harus menjadi luar biasa. Alih-alih merefleksikan sistem-sistem tersebut dan apa kekurangannya bagi masyarakat luas. Ketika bertahan dalam keterpurukan diagung-agungkan, ketika resiliensi dimuliakan, maka kita sama saja melindungi perlindungan, kita melindungi sistem yang rusak di balik pujian kepada individu yang bertahan. Karena mereka dinilai sebagai resilient. Argumen-argumen yang telah kami sampaikan membuat kami semakin yakin bahwa glorifikasi resiliensi harus dihapuskan karena dapat menyebabkan akibat-akibat fatal di dalam dunia pendidikan, dunia pekerjaan, ataupun pengambilan kebijakan publik. Sekian dari kami, terima kasih.